Survei global menunjukkan bahwa orang dengan kebiasaan berbagi memiliki tingkat kebahagiaan dan kestabilan finansial yang lebih tinggi. Rezeki ternyata bukan hanya soal kerja keras, tapi juga cara kita memaknai hidup. Tonton video ini sampai akhir. Inilah 7 kebiasaan unik yang diam-diam mengundang rezeki datang menghampiri. Kita sering merasa seperti harus terlihat tangguh, meskipun dalam kenyataannya lelah itu sudah lama merasuki setiap langkah kita. Rasanya seperti terus berjalan meski energi sudah hampir habis. Tapi mungkin yang kita perlukan bukanlah berhenti, melainkan cara baru untuk melangkah maju tanpa merasa terbebani. Sekarang, mari kita simak 7 kebiasaan unik orang yang dikejar rezeki dalam hidupnya. Yang pertama, tidak pelit berbagi sekalipun sedang kekurangan. Dalam bukunya yang berjudul The Generosity Factor, karya Ken Blanchard dan S. Truls Ketty, terdapat satu kutipan yang sederhana namun dalam maknanya, yaitu memberi bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentang seberapa besar kepercayaan kita bahwa semua akan cukup. Kata-kata ini menggambarkan satu hal penting yang sering kita abaikan, bahwa berbagi bukanlah tentang jumlah, tapi soal keyakinan dan keberanian. Saya teringat pada cerita seorang sopir ojek online yang saya kenal. Ia bukan orang kaya, penghasilannya bahkan sering tidak menentu. Tapi setiap pagi ia selalu menyisihkan sebagian kecil untuk disedekahkan. Jumlahnya bisa jadi tidak seberapa di mata orang lain. Tapi yang membuatnya berbeda adalah konsistensinya. Ia memberi bukan karena sedang berlebih, tapi karena ia percaya ada tangan-tangan tak terlihat yang akan membalasnya. Dan benar saja, ia selalu punya cukup. Ada saja penumpang yang memberi lebih, ada pesanan yang datang di saat sepi. Kamu dan saya bisa saja pernah berpikir, nanti saja kalau sudah mapan, baru saya berbagi. Tapi hidup tidak berjalan seperti itu. Justru dengan berbagi di saat kita merasa kurang, kita sedang menanam sesuatu yang besar, yaitu kepercayaan. Dalam keseharian, berbagi bisa sesederhana memberi senyum, membantu teman tanpa pamrih, atau menyisihkan uang belanja untuk seseorang yang lebih membutuhkan. Bukan soal besarannya, tapi soal hatinya. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah cukup konsisten menanam kebaikan, bahkan ketika hidup terasa tidak mudah? Apakah kita percaya bahwa apa yang keluar dengan tulus akan kembali dengan bentuk yang lebih baik? Cobalah mulai dari hal kecil, karena seringkali dari yang kecil itulah rezeki besar mulai menghampiri. Yang kedua, sungguh-sungguh saat menjalani hal kecil. Walt Disney pernah dipecat dari sebuah surat kabar karena dianggap tidak punya imajinasi dan kekurangan ide. Bayangkan seseorang yang hari ini dikenal karena menciptakan dunia penuh imajinasi, dulu justru dianggap tidak layak dalam hal itu. Setelah bisnis pertamanya bangkrut, berkali-kali ia menghadapi kebuntuan dan ditertawakan. Tapi ia tidak berhenti. Ia terus bekerja, bukan karena rencana besar, tapi dengan kesungguhan di setiap langkah kecil. Dalam salah satu wawancaranya ia berkata, lakukan apa yang bisa kamu lakukan dengan apa yang kamu punya. Dimanapun kamu berada, dunia akan memperhatikan sisanya. Itulah yang ia jalani. Ia mulai lagi dari gambar-gambar kecil, karakter sederhana dengan kesungguhan yang utuh. Dari kesungguhan itu lahirlah Mickey Mouse. Bukan dari proyek raksasa, tapi dari sebuah ide yang ia kerjakan sepenuh hati dengan sumber daya yang terbatas. Saya jadi teringat penjual gorengan di kampung saya. Ia tidak punya banyak, tapi caranya menjaga kualitas, menyapa pembeli dengan hangat, dan hadir dengan senyum yang tulus setiap hari, membuat banyak orang rela antri. Ia tidak sedang menciptakan animasi kelas dunia, tapi ia menghadirkan nilai yang sama, yaitu ketulusan dalam hal yang kecil. Kadang kamu dan saya merasa usaha kita tidak berarti karena ukurannya. Kita merasa pekerjaan ini terlalu kecil, upaya ini terlalu sederhana. Tapi yang perlu kita ubah bukan pekerjaannya, tapi cara kita menjalaninya. Apakah selama ini kita sudah benar-benar sungguh-sungguh menjalani apa yang ada di depan mata kita? Atau jangan-jangan kita hanya menunggu kesempatan besar tanpa benar-benar hadir di hari ini? Rezeki tidak selalu datang dari langit yang terbuka lebar. Kadang ia muncul diam-diam dari cara kita menghargai hal yang kelihatan sepele. Jika kita tekun dan sungguh-sungguh, pintu yang kecil itu bisa membawa kita pada ruang yang jauh lebih luas. Yang ketiga,
tidak menyimpan rasa iri. Saya pernah melihat seseorang yang saya kenal begitu giat bekerja. Pulang paling akhir mengerjakan semua tugas dengan sungguh-sungguh. Tapi entah mengapa hidupnya terasa jalan di tempat. Ia melihat teman-temannya satu persatu naik jabatan, mendapatkan rumah baru, mobil baru, liburan ke luar negeri. Sementara dirinya masih berada di titik yang sama. Lama-lama hatinya mulai berat. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Bukan hanya usahanya, tapi juga keadilan hidup. Ia bercerita kepada saya capek bukan karena kerjaannya, tapi karena rasanya seperti ditinggal jauh oleh orang-orang yang dulu berjalan bersamaan. Di titik itu ia mulai sadar bukan rezeki yang tidak datang, tapi hatinya yang menolak melihat berkah kecil yang sudah ada. Ia mulai menghindari media sosial, memperbanyak waktu sendiri dan fokus lagi pada hal-hal yang bisa ia kontrol, yaitu dirinya sendiri. Perlahan, ada yang berubah. Ia tidak lagi terburu-buru mengejar pencapaian orang lain. Ia mulai menyayangi prosesnya sendiri. Dan anehnya, justru saat ia berhenti membandingkan hidupnya, rezeki itu datang. Dalam bentuk yang tidak ia sangka, ada tawaran kerja dari tempat yang lebih sehat secara batin, ada orang yang menghargai hasil kerjanya, dan ada ketenangan yang selama ini hilang. Kamu dan saya bisa saja pernah merasa seperti itu. Sudah bekerja keras, tapi hidup orang lain tampak lebih cepat melaju. Rasanya tidak adil. Tapi apakah dengan iri kita jadi lebih maju? Atau justru makin jauh dari rasa syukur yang bisa membuka pintu kebaikan? Ingat, iri membuat hati kita sempit, dan hati yang sempit sulit untuk menerima apapun. Tapi ketika hati lapang, dunia pun terasa lebih terbuka. Sekarang saatnya berhenti membandingkan dan mulai menghargai langkah kecil yang sedang kita jalani sendiri. Karena setiap orang punya waktunya dan rezeki tidak pernah tertukar. Yang keempat, memiliki pola hidup yang rapi dan disiplin. Bayangkan kamu hidup dalam dunia fabel berjudul Kelinci dan Semut di Lembah Musim Panas. Di sana hiduplah dua makhluk kecil yang berbeda cara pandangnya tentang waktu dan usaha. Kelinci dikenal cepat dan cerdas, tapi juga terburu-buru. Ia menyukai hasil instan, sering mengandalkan keberuntungan, dan percaya bahwa segalanya akan beres dengan sendirinya. Pagi, ia bangun siang, makan tergesa-gesa, lalu berlari ke sana kemari mencari peluang besar tanpa pernah menyiapkan hal-hal kecil. Hidup itu tentang keberuntungan, bukan perencanaan. Begitu katanya. Sementara semut, kecil dan tidak menonjol. Ia bangun sebelum matahari naik, membersihkan sarangnya, mencatat apa yang harus dikerjakan hari itu. Ia menyisihkan waktu untuk menabung biji satu persatu. Semuanya tampak biasa saja, tapi musim hujan datang lebih cepat dari tahun sebelumnya. Dan saat rumput mulai basah dan udara membeku, kelinci kelaparan dan panik. Ia baru sadar rumahnya berantakan, persiapannya kosong. Tapi semut tetap tenang, karena ia punya cadangan, punya tempat tinggal yang rapi, dan tubuh yang kuat karena disiplin. Apakah dalam kehidupan ini kamu lebih sering menjadi kelinci yang cerdas namun terburu-buru, atau semut yang tenang, teratur, dan sabar menunggu hasil dari kebiasaan kecilnya? Saya percaya, seperti semut, orang-orang yang dikejar rezeki punya satu kesamaan, yaitu mereka tidak menunda hal kecil. Mereka tahu bahwa rezeki butuh tempat untuk singgah, rumah yang rapi, waktu yang tertata, dan sikap yang konsisten. Itulah tanda kesiapan. Karena sesungguhnya, keberkahan bukan hanya soal apa yang datang, tapi juga bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk menerimanya. Sudahkah hari-harimu cukup tertata untuk menerima apa yang sedang kamu doakan selama ini? Yang kelima, ringan memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Bayangkan hidupmu seperti sebuah sungai yang mengalir. Setiap hari air mengalir deras, membawa kita menuju tempat yang lebih baik. Namun, ada kalanya sungai itu terhalang oleh batu-batu besar yang menghalangi aliran air. Batu-batu itu seperti rasa sakit atau dendam membuat aliran air tersendat. Mungkin air masih bisa mengalir, tetapi tidak dengan lancar dan bebas. Pada awalnya kita tidak sadar bahwa batu-batu itu ada di sana. Kita hanya merasa airnya mulai lambat, seakan-akan ada sesuatu yang menghalangi perjalanan kita. Semakin kita berusaha mengalirkan air dengan lebih keras, semakin banyak batu yang terperangkap, semakin sulit untuk melewati rintangan tersebut. Memaafkan adalah seperti membersihkan batu-batu yang menghalangi aliran sungai. Ketika kita melepaskan rasa sakit dan dendam, aliran hidup kita akan kembali lancar.
Memaafkan bukan berarti kita membenarkan segala yang terjadi, tapi memberikan kebebasan untuk diri kita sendiri agar bisa bergerak maju. Kamu dan saya bisa jadi pernah merasa hidup kita terhambat, seakan terperangkap dalam rintangan yang tidak kita pilih. Kita merasa sudah berusaha keras, tetapi masih ada yang menghalangi. Hati yang penuh dengan luka dan dendam bisa menjadi batu-batu besar yang menghentikan laju kehidupan kita. Jika kita ingin hidup kita mengalir dengan lancar, kita harus mulai membersihkan batu-batu tersebut. Hati yang lapang, yang tidak menyimpan dendam akan membuat kita lebih bebas dan rezeki pun akan lebih mudah masuk. Rezeki datang bukan hanya dari kerja keras, tapi juga dari hati yang lapang, yang siap menerima dan memberi dengan ikhlas. Apakah saat ini sungai hidupmu terhalang oleh batu-batu yang belum kamu lepaskan? Sudahkah kamu memberi ruang untuk memaafkan agar aliran hidupmu kembali deras dengan penuh berkah? Yang keenam, tidak takut gagal dan selalu bangkit. Bayangkan hidupmu sebagai karakter dalam fabel berjudul Si Kura-Kura dan Si Lebah. Di sebuah hutan yang tenang, hiduplah dua makhluk kecil yang sangat berbeda. Si kura-kura lambat dan hati-hati, selalu berjalan dengan penuh pertimbangan. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus, dan kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Ia tidak terburu-buru mengejar segala sesuatu. Ia tahu bahwa waktu akan memberikan hasil bagi mereka yang sabar. Di sisi lain, ada si lebah yang sangat cepat dan penuh ambisi. Ia selalu terbang ke sana kemari, mengejar segala sesuatu yang berkilau dan tidak pernah takut mencoba hal baru. Namun, si lebah seringkali mengalami kegagalan. Ia jatuh beberapa kali, terluka, bahkan merasa lelah. Setiap kali gagal, ia tidak menyerah meskipun sempat merasa frustasi dan kecewa. Ia terus terbang lagi. Keberaniannya dalam menghadapi kegagalan membuatnya selalu bangkit, belajar dari setiap kesalahan, dan akhirnya menjadi lebih bijaksana. Suatu hari, keduanya harus bersaing untuk mencapai tujuan yang sama. Si kura-kura dengan sabarnya melangkah perlahan, memperhatikan setiap langkah, tidak terburu-buru. Sementara itu, si lebah dengan semangatnya terus mencoba, jatuh bangun, tetap tak pernah menyerah. Meskipun banyak kali terjatuh, si lebah akhirnya berhasil mencapai tujuan dengan bekal pengalaman yang didapat dari setiap kegagalan. Kamu dan saya seringkali merasa terjebak dalam perasaan takut gagal, terhalang oleh rintangan yang tak terduga. Tetapi, kegagalan bukanlah akhir. Seperti si kura-kura yang sabar, atau si lebah yang tidak pernah takut mencoba lagi. Sabar dan berani mencoba adalah kunci untuk maju. Ketika kita berani gagal dan bangkit kembali, kita belajar dan memperbaiki langkah kita. Apakah saat ini kamu merasa takut gagal dan berhenti mencoba? Atau apakah kamu lebih sering merasa terburu-buru mengejar semuanya tanpa memberi kesempatan untuk belajar dari kegagalan? Inilah saatnya untuk berpikir kembali. Apakah kita lebih sering menjadi kura-kura yang sabar dan bijaksana? Atau lebah yang selalu bangkit meskipun sering jatuh? Keduanya memiliki kekuatan yang luar biasa dalam perjalanan hidup. Yang ketujuh, tidak bergantung pada manusia, tapi yakin pada Tuhan. Dalam buku The Power of Faith karya Dr. John Maxwell, ada sebuah kutipan yang sangat mengena, yaitu keyakinan yang tulus pada Tuhan adalah landasan dari segala keberhasilan. Ketika kita berhenti bergantung pada kemampuan kita sendiri dan mulai menyerahkan segala usaha kepadanya, maka pintu rezeki akan terbuka dengan cara yang tak terduga. Kutipan ini berbicara tentang sebuah prinsip yang seringkali terlupakan dalam kehidupan kita yang penuh tuntutan dan tekanan. Kita seringkali merasa bahwa keberhasilan kita hanya bergantung pada usaha dan kerja keras kita sendiri. Namun dalam kenyataannya, ada sesuatu kekuatan yang lebih besar yang dapat membuka jalan bagi kita. Ketika kita hanya bergantung pada diri sendiri atau orang lain, kita akan merasa terbebani oleh ekspektasi dan ketakutan akan kegagalan. Namun, ketika kita mengalihkan harapan kita kepada Tuhan, kita merasa lebih tenang dan yakin bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari takdirnya yang terbaik. Ini bukan berarti kita hanya pasif menunggu rezeki datang, tetapi kita berusaha sebaik mungkin dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan apa yang terbaik bagi kita, tidak lebih, tidak kurang. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa diterapkan dengan cara memperbarui niat dan tujuan kita. Apakah kita berusaha keras hanya untuk memenuhi standar yang ditentukan oleh masyarakat atau orang lain? Ataukah kita berusaha dengan niat yang tulus dan kemudian berserah diri pada Tuhan
meminta apa yang terbaik dan cukup bagi kita. Ketika kita berhenti bergantung pada manusia dan mulai menggantungkan harapan sepenuhnya pada Tuhan, hati kita akan lebih lapang dan tenang. Kamu dan saya bisa saja pernah merasa lelah atau takut ketika rezeki tampaknya sulit didapat, atau ketika usaha yang kita lakukan tidak membuahkan hasil seperti yang kita harapkan. Namun, keyakinan yang lurus kepada Tuhan membawa kedamaian, dan dengan hati yang tenang, kita lebih mudah mengenali kesempatan yang datang dan tetap teguh meski dalam cobaan. Apakah saat ini kamu lebih sering merasa tertekan karena bergantung pada manusia atau hasil usaha sendiri? Sudahkah kamu berusaha menyeimbangkan kerja keras dengan keyakinan dan penyerahan diri pada Tuhan? Meminta yang cukup dan penuh berkah? Ini saatnya untuk merefleksikan sejauh mana keyakinan itu menjadi dasar hidup kita. Dan bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, penuh harapan, dan yakin bahwa Tuhan akan memberikan rezeki yang terbaik untuk kita. Sekarang, cobalah sejenak melihat kembali perjalanan hidupmu hari ini. Apakah kamu masih sibuk mengejar rezeki dengan segala upaya keras? Atau mulai menyadari bahwa kamu perlu belajar menjadi orang yang dikejar rezeki? Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, hidup itu seperti berkendara sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Selama ini kita terlalu fokus pada hasil akhir hingga lupa menikmati proses. Hati yang tenang, niat yang tulus, dan langkah yang konsisten bisa jadi kunci selama ini kita abaikan. Cobalah untuk mengevaluasi apakah kita sudah cukup memberi ruang bagi ketenangan dalam hati, apakah niat kita sudah benar, dan apakah kita terus melangkah meski kadang hasil tidak langsung tampak. Karena rezeki datang bukan hanya dari kerja keras, tetapi juga dari keyakinan dan ketulusan dalam setiap langkah kita. Terkadang perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jika konten ini memberimu inspirasi, ambil satu langkah pertama dan buat kebiasaan baru yang lebih baik. Jika kamu merasa ini bermanfaat, like, komen, dan subscribe channel ini agar terus terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.